Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Faidul Fariha 1903-01023, dan yang kedua teman saya Naila Fitriah 1903-01009, dan yang ketiga Sri Eka Wulandari 1903-01059. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia. Baik, jadi di sini ada aspek-aspek manajemen yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada konsep manajemen, yang kedua ada pengelolaan manajemen, yang ketiga ada manajemen isu, dan yang keempat ada manajemen pembangunan proyek. Kemudian di sini ada konsep manajemen. Apa sih konsep manajemen itu? Konsep umum manajemen merupakan dinamika pelaksanaan dan pengaturan kepada individu atau sekelompok individu agar bekerja sesuai perintah atau arahan dengan efektif dan efisien. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan itu proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini artinya itu sebelum usaha yang dijalankan dan diaplikasikan secara real, maka diperlukan perencanaan yang matang agar di sini menjadi acuan dalam proses pelaksanaan program secara baik universal maupun per unit kerja. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, yaitu organizing. Di sini adalah proses untuk melempokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu. Lah, di sini agar pelaksanaan itu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang ketiga di sini ada pelaksanaan, yaitu actuating. Nah, pelaksanaan ini adalah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Ya, jadi seperti kayak seorang manajer yang mengarahkan bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Dan yang keempat, di sini ada pengawasan atau controlling, yaitu proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal. Dan di sini untuk mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen isu. Ada beberapa hal penting yang terkait dengan manajemen isu, di antaranya yang pertama ada annual objective, yaitu merupakan target perusahaan dalam setahun atau sasaran jangka pendek perusahaan, termasuk di dalamnya mengenai mekanisme dan evaluasi serta prioritas dalam pengembangan unit bisnis. Selain itu, hal ini juga dapat diukur, menantang, realistis, konsisten, dan dapat diprioritaskan agar dapat menilai kelayakan suatu bisnis itu harus dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada resource dan struktur. Alokasi sumber daya atau resource ini berarti seluruh alokasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis, melakukan kegiatan operasional dan strategi yang telah ditentukan. Yang ketiga ada restructuring, yaitu pada bagian ini perusahaan harus melaksanakan peninjauan kembali atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini perusahaan dapat memutuskan untuk menambah atau mengurangi divisi, unit usaha, dan tenaga kerja. Dan penambahan itu pun dilakukan ketika perusahaan sedang melakukan ekspansi bisnis atau pada saat perusahaan mengalami kegiatan operasionalnya. Dan sebaliknya, jika perusahaan merugi secara terus-menerus, maka dilakukan pengurangan. Yang keempat ada reward, yaitu merupakan stimulus bagi pekerja untuk lebih produktif dan memberikan hasil yang diharapkan perusahaan. Untuk itu, harus menjadi fokus utama bagi pengelolaan manajemen bisnis. Yang kelima ada resistance to change, yaitu ketidakpastian, kecemasan, ataupun ketidaknyamanan merupakan salah satu momok bagi pekerja ataupun karyawan dalam suatu organisasi bisnis. Untuk itu, dalam melakukan perubahan-perubahan harus mampu menghilangkan segala bentuk ketidakpastian atau hal-hal yang dapat meresahkan pekerja atau karyawan, dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga ada natural environment, yaitu dapat diartikan sebagai salah satu hal yang berfokus pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Bentuk kepedulian tersebut dapat diaplikasikan
diaplikasikan pada kegiatan yang berbasis tanggung jawab sosial. Yang ketujuh ada supportive culture, yaitu yang mengacu pada budaya atau kebiasaan perusahaan dalam membangun nilai-nilai atau filosofi agar menjadi panduan dalam melakukan aktivitas. Yang kedelapan ada produksi dan operasi. Kegiatan produksi dan operasi ini perusahaan merupakan salah satu cara dalam membangun suatu proses dari yang tidak ada menjadi ada agar tercapai tujuan perusahaan. Dengan itu memperlihatkan seluruh komponen di atas tadi yang sudah saya jelaskan, ada 8 tadi, dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan maka pengambilan kebijakan sebagai istilahnya nahkoda bisnis dapat menentukan arah bisnis yang ingin dicapai dan memberikan keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, yaitu sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dan sumber daya yang disediakan agar proyek dapat terselesaikan sesuai target. Artinya, proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai konsepnya. Dalam pembangunan proyek ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada perencanaan proyek, yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek itu harus dikerjakan. Hal ini meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan juga anggaran. Perencanaan ini dinilai memudahkan bagi pihak terkait agar bisa bekerja lebih mudah dan terjadwal rapi. Yang kedua ada penjadwalan proyek, yaitu meliputi penjadwalan waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Yang ketiga ada pengawasan proyek dan yaitu mengendalikan jalannya proyek. Misalnya, hal yang tidak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek. Dan target yang telah ditetapkan itu lebih dari pengawasan, berguna untuk mengawasi arus anggaran dan mengevaluasi berbagai kelemahan dan kekeliruan selama pembangunan proyek. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia, yakni dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam konsep manajemen sumber daya manusia terdapat hal-hal yang berkaitan erat seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama ada analisis jabatan, yaitu hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, wewenang, tanggung jawab, bahan dan alat, ataupun kondisi tempat kerja, dan hal-hal yang lain berhubungan dengan jabatan agar tidak salah posisi dan bekerja sesuai dengan porsinya secara optimal. Dan analisis ini diperlukan juga untuk mengevaluasi suatu unit pekerjaan itu sendiri, apakah suatu jabatan atau unit itu diperlukan atau tidak. Dan persyaratan jabatan seperti persyaratan pendidikan, pengalaman, pelatihan, psikolog, dan persyaratan khusus itu diperlukan agar seseorang yang akan masuk bekerja bisa bekerja dengan baik nantinya. Dan informasi analisis jabatan juga berguna bagi manajemen sumber daya manusia, penarikan tenaga kerja, orientasi, pelatihan, dan pengembangan, dan lainnya. Yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yakni tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perakiraan hasil produksi, dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naila.
Saya Naila Fitriah, NIM 190301009 akan melanjutkan presentasi dari teman saya di slide 7, lanjut ke slide 8. Di sini kita di slide 8 dulu, ada pengadaan tenaga kerja. Pengadaan atau pencarian tenaga kerja baru bisa dilakukan setelah adanya analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia tadi sudah terpenuhi dalam rangka mengisi jabatan yang tersedia. Pengadaan tenaga kerja sendiri merupakan proses untuk memperoleh jumlah atau jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan. Di dalam pengadaan tenaga kerja ini terdapat 3 poin atau 3 tahap. Yang pertama ada penarikan atau rekrutmen, yang kedua ada seleksi, yang ketiga ada penempatan atau placement. Penarikan adalah proses untuk mencari calon tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh perusahaan. Lalu dari pihak perusahaan tersebut bisa memilih calon tenaga kerja mana yang cocok dengan lowongan kerja yang tersedia. Mungkin bisa mencocokkan skill atau bakatnya untuk lowongan kerja yang tersedia tersebut. Calon tenaga kerja ini bisa diperoleh dari dalam organisasi atau biasa disebut internal, dan juga bisa diperoleh dari luar organisasi atau eksternal. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi atau transfer, bahkan demosi. Dan juga perusahaan memerlukan pengrekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan tersebut. Rekrutmen eksternal juga diperlukan jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Jadi, bila tidak ada tenaga kerja tambahan di dalam suatu perusahaan, boleh suatu perusahaan mengambil tenaga kerja tambahan dari luar organisasi atau luar perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan yang dimaksud ini dapat berupa perusahaan penyedia tenaga kerja, masyarakat umum, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan juga bisa. Selanjutnya seleksi. Setelah dilakukan adanya pencarian tenaga kerja, tahap selanjutnya adalah menyeleksi seluruh calon tenaga kerja yang paling memenuhi kriteria tersebut. Kriteria sesuai dengan keinginan perusahaan. Di dalam seleksi pengrekrutan ini bisa dilakukan dengan beberapa metode, antara lain mungkin seleksi surat lamaran, pemeriksaan resume, tes keterampilan, tes kepribadian, pengecekan referensi, wawancara, praktik kerja dengan proyek minim, misalkan tes kesehatan, penilaian soft skill, lalu ada pemeriksaan portofolio juga. Dan yang terakhir ada penempatan atau placement. Penempatan adalah pencocokan seseorang dengan jabatan yang telah disediakan dengan diikuti dengan suatu orientasi, di mana terdapat penjelasan di dalamnya tentang tugas-tugas yang akan dilakukan sesuai dengan standar kerja suatu perusahaan. Jadi, hal yang perlu diperhatikan setelah seleksi pengrekrutan karyawan adalah proses penempatan kerja karyawan yang sesuai dengan skill dan job design. Karena dengan memperhatikan kedua hal tersebut, maka tanggung jawab seorang calon tenaga kerja dapat menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh perusahaan, baik itu dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Kembali lagi di slide 7 di poin kompensasi. Kompensasi di sini adalah suatu imbalan atau penghargaan kepada personel atau tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan. Dan kompensasi ini penting adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh tenaga kerja, yang bertalian langsung dengan keberlangsungan tenaga kerja. Umumnya kompensasi ini bisa berupa kompensasi finansial dan juga kompensasi non-finansial, di mana kompensasi finansial ini bisa berupa upah, gaji, komisi, bonus, atau asuransi. Sedangkan non-finansial bisa berupa rasa aman, pujian dari atasan atau tenaga kerja lain, fleksibilitas, pengakuan, ada peluang untuk kenaikan penghasilan juga.
Selanjutnya ada pengembangan. Jadi, pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntunan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Jadi, istilahnya agar tenaga kerjanya ini tidak kurang update dan bisa melakukan kreativitas atau pengembangan yang lain. Jadi tidak monoton, hanya itu saja yang bisa oleh tenaga kerja. Jadi istilahnya selalu terupgrade. Kemampuannya itu selalu terupgrade. Pelatihan dan pengembangan ini bisa dilakukan di dalam perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran perusahaan. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi adalah penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yakni bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama saling menguntungkan. Mungkin bisa melalui penyampaian aspirasi mereka masing-masing. Mungkin dengan adanya sertifikat buruh terutama di Indonesia memungkinkan keinginan karyawan terhadap perusahaan bisa dijembatani seperti keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan, kenaikan gaji, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pekerjaan. Dan yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini adalah suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan atau majikannya. Artinya harus ada hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Pemutusan hubungan kerja ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin ada faktor usia atau biasa disebut dengan pensiun atau adanya terjadinya kesalahan. Mungkin tenaga kerja tersebut melakukan suatu kesalahan yang fatal sehingga harus di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Lalu ada itu jangka waktu berakhirnya kontrak atau juga terselesainya suatu pekerjaan tersebut yang mengharuskan suatu hubungan kerja itu berakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.